Umu ini bilang lagi, coba jarimu kayak aku, diirisin ke jarimu itu pisau. Nah Gondes kan jawab, nggak mau lah, buat apa? Coba aja nggak apa-apa. Oh itu pisau tumpul kok. Nah entah kenapa pada waktu itu Gondes ini seperti nurut aja dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Umu itu. Jadi benar-benar seperti terhipnotis, kayak kena sirap. Nah akhirnya Gondes ini naruh pisau itu di kedua jarinya sama seperti Mbak Umu tadi. Setelah itu dia iris jarinya sendiri dan spontan pada waktu itu darah ini langsung ngucur dari jarinya. Gondes ini teriak, waduh, waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah pada kesempatan kali ini ada satu cerita yang datang dari rencang kita bernama Gondes. Mas Gondes ini domisilinya ada di Jogja. Nah dia menceritakan pada tahun 2015 dia sempat mendaki ke Gunung Merbabu via jalur Selo bersama dua orang temannya yang bernama Setok dan Panut. Nah, padahal pada tahun tersebut Merbabu pasca kebakaran dan jalur pendakiannya ini ditutup. Jadi awalnya ini mereka bertiga tidak mau mendaki ke Gunung Merbabu via Selo itu. Akan tetapi entah kenapa pada akhirnya mereka mendaki ke gunung tersebut dan seperti pendakian mereka itu adalah pertanda. Nah, dalam pendakian mereka bertiga, mereka ini sempat mengalami kejadian menyeramkan. Mereka juga sempat mengalami kejadian yang sangat menguras air mata. Nah, kira-kira kejadian dan pengalaman apa yang mereka dapat dalam pendakian tersebut? Baik, sebelum kami menuturkan lebih jauh apa yang dialami oleh Mas Gondes dan dua orang sahabatnya ini, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih bagi rencang-rencang semua yang sudah subscribe, sudah like, komen, share video-video dari channel ini. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, seperti itu, tanpa berlama-lama, segmen pengalaman pendakianmu kita mulai. Jadi cerita yang mau tak ceritain ini terjadi pada tahun 2015, di mana pada waktu itu kondisi dari Gunung Merbabu ini sedang ditutup untuk jalur pendakiannya pasca kebakaran. Nah, diawali dari 3 orang pendaki asalnya dari Jogja bernama Gondes, Panut, dan Setok. Mereka ini bertiga dibilang sudah cukup berpengalaman dalam dunia pendakian ya. Jadi gunung-gunung yang ada di sekitaran Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan Jawa Barat, mereka ini sudah sering mendaki beberapa gunung yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Nah, pada waktu itu mereka bertiga ini kondisinya baru saja turun dari Gunung Merapi dan mereka ini sedang berada di base campnya. Nah, mereka ini istirahat, mereka ini ngobrol-ngobrol. Nah, di tengah obrolan itu salah satu dari mereka yang bernama Gondes ini mulai agak enceletuk di situ. Dia ini bilang sama Panut dan Setok, bro, gimana kalau kita ini langsung naik aja ke Merbabu? Nah di situ Panut yang menjawab, wedan kok yo, Merbabu sih ditutup kok. Jadi gila kamu ya, Merbabu ini kan masih ditutup. Jalur pendakiannya kan benar-benar masih ditutup karena habis kebakaran kemarin. Kok kamu bisa-bisanya ngajak naik ke Merbabu? Bukan kayak gitu Nut, maksudku ini kan mumpung kita baru turun dari Merapi, kita bisa langsung lintas gunung ke Merbabu. Jadi seperti yang kita tahu rencang-rencang, antara Merapi dan Merbabu ini berdekatan. Istilahnya kita bisa mendaki dengan lintas gunung ataupun lintas jalur gitu. Kalau kita dari Merapi kita bisa langsung ke Merbabu, dari Merbabu kita bisa langsung ke Merapi. Gitulah istilahnya lintas gunung ataupun lintas jalur. Nah, maka dari itu si Gondes ini ngotot di situ. Ayolah Nut, tok, kita langsung ke Merbabu aja. Ya enggak mungkin bisa, jawab teman-temannya. Kan jalurnya ditutup. Lagian itu kan taman nasional. Yang jaga ya pasti libur juga karena masih ditutup. Kamu enggak usah aneh-aneh lah. Nah, Gondes ini masih aja terus merayu dengan pokoknya kalimat-kalimat rayuan. Ayolah Nut, tok. Jadi kita kan belum ini pernah merasakan bagaimana rasanya mendaki ke gunung pasca hutan dari gunung itu kebakaran. Jadi biar merasakan sensasi yang berbeda.
Jadi masih terus saja ngerayu. Nah, ketika ini mereka sedang berdebat kecil, tiba-tiba ada satu orang pendaki yang sedang berada di base camp dari Merapi juga menghampiri mereka. Mas-masnya, kok asik banget ini, mau naik ya ke Merbabu? Nah, di situ Gondes yang menjawab, oh iya mas, masnya sendirian mas mendaki? Enggak, itu aku sama teman-temanku kok di sana. Masnya ini mau ke Merbabu? Tanya pendaki itu. Iya sih mas, rencananya. Gondes ini masih terus menjawab, padahal teman-temannya ini cuma diem aja. Ya enggak apa-apa mas, meskipun Merbabu ini masih ditutup, coba aja ke sana, barangkali di sana bisa izin, kan nanti kalian juga merasakan sensasi yang berbeda ketika mendaki gunung ini dalam kondisi yang benar-benar sepi. Jawab pendaki itu. Dan pendaki ini menambahkan lagi, aku pun pernah kok mas, dulu mendaki ke salah satu gunung yang ada di Jawa Barat ketika mengalami kebakaran hutan. Jadi pasca kebakaran hutan itu, aku pun naik ke sana dengan beberapa orang temanku juga. Kondisinya benar-benar sepi dan benar-benar nikmat sekali mas. Kondisinya wah, benar-benar kita bisa menikmati pendakian itu. Nah, setelahnya pendaki itu pun pamit. Ya sudah mas, aku tak kembali ke teman-teman ya. Dari tadi kok kayaknya asik, makanya aku sedikit agak nimbrung. Maaf ya mas ya. Oh enggak apa-apa mas, enggak apa-apa, jawab si Gondes kan. Akhirnya pendaki itu pun pamit dan pergi dari mereka. Gondes di situ kan semakin menggebu-gebu karena mendengar tadi apa yang dibicarakan oleh pendaki tadi kan. Bilang sama kedua temannya lagi, tuh kan, kalian enggak percaya sih. Ayolah langsung ke Merbabu aja. Nanti kita di sana izinlah sama penjaga ataupun warga yang ada di sekitar sana. Boleh. Udah aku yakin boleh kita. Sampai pada akhirnya Seto ini pun menjawab si Gondes, ya wes, Nut, ayo langsung ke sana aja, lagian memang udah deket kok. Entah kenapa ini Seto tiba-tiba nurut gitu aja. Mungkin Seto juga merasakan ingin merasakan hal yang berbeda ya dalam pendakian tersebut. Nah, pada akhirnya Panut sebagai leader tim dalam pendakian itu pun setuju karena dua temannya ini sudah setuju. Jadi musyawarah mufakat ini kan ditemukan voting ada 2 suara yang lebih banyak. Sampai pada akhirnya Panut ini bilang sama kedua temannya, ya wes kalian cepat tata-tata aja, setelahnya kita langsung aja ke sana. Oke, siap. Nah, mereka pun jalan dari base camp Merapi untuk menuju ke base camp Selo, Gunung Merbabu. Posisinya ini Gondes sendirian naik sepeda motor, Panut ini boncengan sama Seto. Nah, mereka jalan dari base camp sampai pada akhirnya mereka tiba di wilayah jalur pendakian Selo. Nah, sesampainya di sana, Panut ini bilang sama Gondes, lihat enggak Des, ada orang enggak di situ? Nggak ada kan, sepi banget kan. Udah dibilangin enggak ada orang, kamu ngeyel aja. Gondes ini cuma cengengesan aja. Jadi benar-benar Gondes ini semangatnya menggebu-gebu. Entah kenapa pada waktu itu untuk naik ke Merbabu. Dia pun menjawab, udah Nut, santai aja, bentar. Ayo kita parkir aja motornya dulu. Mereka pun memarkirkan motor di sekitaran gerbang jalur pendakian Merbabu itu kan. Jadi kondisinya benar-benar sepi, rencang-rencang pada waktu itu. Tidak ada warga satupun, tidak ada yang jaga di pos perizinan. Jadi benar-benar sepi lah. Setelahnya, Gondes ini bilang sama kedua temannya, udah gini aja, kita cari warung itu di sekitaran sana, barangkali ada yang buka. Nanti kalau ada yang buka, kita ngopi dulu, kita tanya-tanya sama yang jaga warung lah. Barangkali nanti kita bisa izin dengan warga sekitar. Akhirnya dua temannya pun setuju. Bertiga jalan mereka menuju ke salah satu warung. Nah, benar saja ada salah satu warung yang buka dan mampirlah mereka bertiga ke situ. Mereka masuk dan yang jaga warung ini seorang lelaki parubaya. Mereka ditawari mau minum apa. Mereka pesan 3 kopi hitam. Nah, setelah kopi hitam ini dihidangkan, mereka menyeruput kopi, ngobrol lah mereka di situ. Nah, pemilik warung lelaki parubaya, di sini saya sebut sebagai seorang bapak-bapak gitu aja lah. Bapak-bapak itu pun bertanya dengan mereka di tengah keasikan mereka ngobrol. Mas-masnya dari mana? Oh, kami dari Jogja pak. Mau mendaki? Iya pak. Loh, kok mau mendaki gimana mas? Ini kan jalurnya ditutup. Apa mas-masnya nggak lihat beritanya? Yo lihat sih pak. Di situ yang jawab ini Gondes. Tapi mau gimana lagi pak? Kami ini pak kondisinya baru turun dari Merapi pak. Tidak tahu pak. Aku pak ini jujur aja aku. Gondes ini masih menjawab. Terutama yang pengen naik ke Merbabu pak. Jadi pengen ngerasain sensasi yang berbeda. Pasca kebakaran itu rasanya naik gunung gimana sih pak? Kalau kondisi sepi gitu loh pak. Walah mas.
Yo sepi lah, ndak ada apa-apa mas. Lagian ini udah tengah hari, udah siang menjelang sore kok. Ndak usah, di cancel aja. Gampang lain waktu mas. Aduh pak, tanggung pak, udah sampai sini. Gondes ini seperti pokoknya menggebu-gebu dan seperti terus meyakinkan bapak-bapak itu. Sampai pada akhirnya Gondes ini bertanya, Pak, kalau kami mau naik, izinnya sama siapa ya? Ya ndak diizinin lah mas. Kan ndak ada yang jaga juga pada libur. Di pos perizinan, ndak ada orang. Ya barangkali sama warga pak. Wah ya ndak bisa mas, kan sini sudah taman nasional. Ndak bisa sembarangan gitu lah mas, kalau ada apa-apanya nanti malah repot. Oh ya sudah kalau gitu pak. Dengan agak kecewa, Gondes ini menyeruput kopinya lagi dan melanjutkan obrolannya dengan teman-temannya. Nah setelahnya mereka pun membayar kopi tersebut, mereka mengucapkan terima kasih dan mereka pun menuju ke arah motor mereka parkir. Mereka jalan kan. Nah sesampainya di parkiran motor itu dekat dengan pos perizinan, Gondes ini duduk di situ, teman-temannya ikut duduk. Dia membakar rokok, dia bilang sama kedua temannya, si Panut sama Seto, Nut, gimana Nut? Kamu kan leadernya Nut. Udahlah kita naik aja Nut. Kamu nggak usah macem-macem lah. Kan jelas-jelas tadi juga bapak-bapaknya bilang kok, nggak boleh kita naik. Ini habis kebakaran takutnya ada apa-apa. Ini juga udah jam berapa ini? 2 lebih 15 menit. Nggak mungkin lah kalau kita naik. Udahlah, Des, jangan maksa. Gampang. Lain hari nanti kita juga kan deket dari Jogja. Kita kesini lagi ke Selo. Lagian kita lewat jalur Selo udah berapa kali. Apa kamu nggak bosen? Ya bukan masalah bosen. Gondes ini masih terus aja ngotot. Masalahnya aku pengen ngerasain sensasi berbeda. Aduh, kalian dua temanku kok kayak gitu sih. Ayolah aku ditemenin. Sekali ini aja. Jadi Gondes ini terus merayu sampai pada akhirnya dua temannya ini pun setuju. Yowes, tak temenin. Tapi kalau kondisinya ndak kondusif di tengah jalur, kamu janji sama aku ya, ndak usah ngerayu-ngerayu lagi. Kita pulang, kita balik. Gondes pun seperti kegirangan dan menjawab, siap kapten, setuju. Kita berangkat kapan kapten? Yowes lah nanti sebentar lagi. Kita di sini merokok satu batang dulu, barangkali kita sekalian nunggu ada orang yang datang, kita bisa izin. Oke siap. Nah mereka pun di situ merokok, ngobrol lagi. Nah pada sekitaran jam 2:30 sore. Karena mereka sudah 15 menit lebih ini menunggu, tidak ada yang datang dan kondisi masih seperti tadi benar-benar sepi. Akhirnya Panut pun bilang sama Gondes, "Wes Des, ayo kita naik aja wes. Karena ini juga kita nunggu, tidak ada orang juga. Tapi bener yo, kalau kita naik, tak pastiin ini kamu sebelum naik. Kalau kondisinya tidak kondisif di jalur, kita balik." Gondes ini siap. Siap, Kapten. Ayo kita berangkat. Setelahnya motor mereka kunci stang, jadi benar-benar tidak dititipkan di situ. Mereka masuk ke jalur pendakian dari area base camp ini untuk menuju ke pos 1 Dok Malang. Nah seperti yang kita tahu dari base camp menuju ke pos 1 Dok Malang via Selo itu kan jaraknya cukup jauh ya. Estimasinya kalau tidak salah ini kurang lebih 2 jam. Nah mereka ini jalan. Mereka berhenti beberapa kali untuk sekedar mengatur nafas gitu kan. Karena jaraknya memang jauh. Nah singkat cerita pada sekitaran 4:30 sore mereka ini sampai di pos 1 Dok Malang. Nah mereka berhenti di situ. Mereka minum air mineral dan membakar satu batang rokok. Setelah rokok ini habis, mereka pun melanjutkan perjalanan lagi untuk menuju ke pos 2, Pandean. Nah di tengah perjalanan mereka ini sempat bertemu dengan satu pos namanya pos Bayangan. Nah pos Bayangan ini lokasinya berada antara pos 1 Dok Malang dan pos 2 Pandean. Jadi di tengah-tengahnya sebelum sampai pos 2 Pandean itu kan. Disitulah mereka ini sempat berhenti karena mereka melihat ada seorang pendaki wanita yang posisinya ini seperti meringkuk di sebelah pohon yang besar. Nah mereka bertiga ini kan akhirnya menuju ke arah pendaki wanita itu. Dan sesampainya di sana mereka ini kaget karena kondisi dari pendaki wanita itu seperti kedinginan, menggigil dan merintih. Jadi meringkuk. Aduh. Mereka semua kan panik di situ. Panut langsung bilang sama Seto sama Gondes, ayo bro, diambil bro. Ini yang bawa sarung, yang jaketnya tidak dipakai, sleeping bag, pokoknya yang bisa menghangatkan mbak-mbaknya. Ayo cepat dikeluarin. Mereka semua agak panik kan, mengeluarkan itu semua. Nah si Panut sendiri mengeluarkan kotak P3K dan mengambil satu kayu putih. Nah setelahnya mbak-mbaknya itu seperti dipakaikan, pokoknya yang bisa menghangatkan tubuh dari mbak-mbak itu kan. Jadi Panut ini tahu betul kalau mbak-mbaknya itu terkena hipotermia, hipo. Jadi benar-benar hawa dingin ini keluar dari dalam tubuhnya gitu kan, menggigil sekali. Setelah dipakaikan ini, nah, akhirnya Panut ini sempat bilang sama Gondes, Des,
kamu peluk Des, kamu peluk, biar hangat. Loh kok aku yang meluk? Des, udah ndak, pikirannya itu ndak usah macam-macam, dipeluk aja, niat kamu menolong, ayolah Des, kamu yang badannya agak gede. Nah akhirnya Gondes kan nurut di situ, yowes, dipeluklah mbak-mbak itu sama Gondes, sampai mbak-mbak ini bener-bener agak tenang gitu ya, dan menggigilnya ini udah agak mereda. Nah setelahnya mbak-mbaknya itu diolesi kayu putih oleh si Panut di lehernya, pokoknya di sekitaran kepalanya, di tangannya, semuanya, di kakinya, di lehernya, pokoknya benar-benar agar hangat, dan kayu putih ini dioleskan dengan sangat banyak. Nah setelahnya Panut ini bilang sama Seto, Tok, kamu ngerebus air Tok, ayo kita kan tidak punya air hangat, setelahnya kamu bikin teh celup ya, ini buat mbak-mbaknya. Oh siap. Seto pun bikin ngerebus air dan bikin teh di situ. Nah, mbak-mbaknya ini disandarkan di pohon besar tadi, yang tempat mbak-mbaknya ini tadi terjatuh kan. Di situ, matanya ini sayu, bibirnya biru, wajahnya ini pucat. Ditanya di situ sama Panut, Mbak, udah enggak apa-apa Mbak, udah enggak apa-apa. Mbak-mbaknya itu nampak mengangguk dengan lemes. Alhamdulillah, yang penting mbak-mbaknya udah enggak apa-apa Mbak. Enggak apa-apa Mbak, tenang Mbak. Ada kami kok di sini. Nah setelahnya teh ini kan mateng, mbak-mbaknya itu diminumin sama Panut. Nah setelahnya di situ Panut ini bilang sama kedua temannya, udah kita di sini aja dulu ya, sampai kondisinya mbak-mbaknya benar-benar baik-baik saja, nanti gampang lah kita mau lanjut atau mau gimana. Teman-temannya pun setuju. Akhirnya menggelar matras di situ, mereka ngerokok. Nah kondisinya ini di pos bayangan sudah masuk waktu maghrib, udah surup. Jam 6 kurang 10 menit. Nah, setelahnya mbak-mbaknya ini udah nampak agak agak seger lah. Setelah minum teh itu ditanya di situ sama Panut, mbak-mbaknya sendiri Mbak. Cuma mengangguk, belum menjawab. Nah, Panut ini kan berasumsi kalau pendaki itu masih lemes gitu, dengan kondisinya yang tadi baru terkena hipotermia. Akhirnya Panut pun ndak tanya lagi kan, dia cuma diem, ya sudah Mbak, istirahat aja dulu, nanti kalau mbaknya udah baik-baik aja kita bisa lanjut, atau nanti saya antar turun aja Mbak. Pendaki itu mengangguk saja. Nah setelahnya Panut ini mengajak Gondes ini untuk jalan-jalan di sekitaran pos bayangan. Dia agak berbisik-bisik sama Gondes di situ, Des, ini kok pendaki cewek sendirian, dia juga ndak bawa keril, dia ndak bawa apa-apa, terus kondisinya kan ini ditutup jalur, kok dia bisa sampai sini ya. Nah Gondes ini menjawab, ya mungkin sama kayak kita, terobos, mungkin dia juga cewek yang nekat. Kalau cewek yang nekat kan lagian dia agak cantik itu kan, bisa jadi jodohku, kata Gondes. Oh lah wongnya Dian semprul kamu itu, kata si Panut kan, mikirnya masuk gitu aja. Ya enggak apa-apa, udah kamu itu enggak usah emosi. Udah emosi, kamu itu diajak ngobrol serius kok. Yowes, ayo kita samperin aja itu mbak-mbaknya, kita juga belum tahu namanya kan, kita belum tahu namanya, ini kita mau gimana habis ini. Yowes lah kalau gitu. Mereka jalan menuju ke arah Seto yang nungguin tadi mbak-mbaknya. Di situ mbak-mbaknya ini udah bisa terduduk gitu ya, udah agak seger, sambil dia ini sesekali menyeruput teh yang ada di situ. Nah setelahnya Panut ini tanya, Mbak, namanya siapa Mbak? Pendaki itu menjawab, Umu. Oh namanya Umu. Mbaknya dari mana? Dia cuma tersenyum, tidak menjawab lagi. Dibilang sama Gondes kan Panut ini, udah Lanut, kamu itu cerewet banget sih, barangkali masih capek. Iyalah. Nah setelahnya Gondes ini mengajak Mbak Umu itu untuk segera melanjutkan perjalanan. Mbaknya masih kuat gak kalau naik? Kalau masih kuat, bareng kami aja Mbak, naik. Lagian kami juga tidak jahat kok, tenang aja Mbak, beneran kami tidak jahat. Kalau mbaknya bener-bener masih kuat naik, kalau tidak naik ya kami antar turun, tidak apa-apa sampai base camp. Nah pendaki itu menjawab, Umu itu menjawab, masih, sambil mengangguk. Alhamdulillah, Gondes ini seperti senang gitulah, ditatap sama Panut kan, agak di ini kepalanya dicolek, kamu itu kok. Yaudah, ayo kita mau jalan kapan Mbak? Sekarang boleh. Oke siap. Akhirnya mereka kemas-kemas di situ kan. Jadi Gondes ini benar-benar bersemangat pada waktu itu. Sampai pada akhirnya mereka ini jalan dari pos bayangan. Kondisinya jam 6:15 menit. Mereka jalan dengan kondisi yang sudah gelap dan benar-benar senyap.
Nah, ketika mereka jalan untuk menuju ke pos 2 Pandean, mereka ini sempat mencium aroma seperti pohon-pohon yang terbakar. Karena kondisi dari Gunung Merbabu pada waktu itu kan pasca kebakaran. Jadi aromanya ini masih benar-benar menyengat. Nah, disitulah Gondes ini bilang sama teman-temannya, ini kan, wah, baunya juga benar-benar tidak seperti biasa. Bau kayak sate ini, kayak kebakaran gini. Nah, teman-temannya ini cuma ketawa tipis saja di situ melihat banyolan dari Gondes. Jadi Gondes ini benar-benar senang. Di samping dia juga keturutan, naik dengan sensasi yang berbeda pasca kebakaran. 2, ketemu cewek cantik. Nah, pada saat itu posisi jalannya, Panut ini jalan paling depan. Di belakangnya ada Gondes. Di belakangnya lagi ada Umu yang pendaki tadi, wanita. Dan yang paling belakang sebagai sweeper ini si Seto. Jalanlah mereka menuju ke pos 2. Singkat cerita mereka sampai di Pandean. Jadi kan memang tidak terlalu jauh jaraknya dari pos bayangan tadi kan. Mereka sampai ini pada sekitaran jam 7 lebih 15 menit. Nah, di situ Panut ini sebagai leader tim memutuskan untuk istirahat. Sudah, kita istirahat dulu di pos 2. Lagian ini kan masih jam 7. Kita masih cukup untuk nanti kita menuju ke Sabana 1. Kita semua nanti mendirikan tenda di sana saja. Di sini kita masak dulu gimana? Ini biar Mbak Umu ini hangat lah. Ini kan masih ada sisa logistik kita berupa sayuran dan bumbu-bumbu kaldu. Air juga masih banyak. Kita masak sup aja di sini biar hangat badan kita. Mbak Umu juga badannya biar hangat. Gimana? Karena kondisi pada waktu itu benar-benar dingin ya di pos 2 itu. Nah, teman-teman pun setuju. Panut ini bilang sama Gondes, "Des, kamu yang masak ya seperti biasa." Gondes ini seperti agak menolak karena di pikiran Gondes pada waktu itu dia pengen berduaan sama Mbak Umu gitulah, pengen nyepik-nyepik gitulah bahasanya kan. Sampai pada akhirnya Gondes ini jawab, "Loh, kok aku? Seto aja lah, apa kamu Nut?" Kamu kan yang masaknya enak. Kamu coba tunjukin skill masak kamu," kata Panut kan. "Kamu kan koki gunung, nanti Mbak Umu juga ngerasain masak kamu kan, jadi dia tahu kamu ini bisa masak, pinter masak." Nah, Gondes pun akhirnya setuju. Oh, masuk akal, siap. Gondes pun langsung masak di situ. Dia masak sup ya, dia mempersiapkan bahan-bahannya lah. Nah, Panut sama Seto ini menggelar matras di situ untuk mereka duduk biar hangat. Nah, posisinya Umu itu duduk di sekitaran Gondes masak. Jadi duduk ini seperti ini sambil memandangi terus ke arah Gondes. Nah, Gondes ini kan sempat GR, dipandang terus sama si Umu kan. Dia ini ngiris-ngiris sayuran di situ karena mereka mau masak sop. Mereka ngiris sayuran. Nah, tiba-tiba Umu ini seperti berbisik sama si Gondes. "Gondes, Gondes." Nah, Gondes ini memandangkan ke arah Umu. "Manggil aku ya, Mbak?" Umu ini tersenyum, dia mengangguk. "Ada apa, Mbak? Kok manggil-manggil? Ngobrol aja enggak apa-apa, Mbak. Pemalu ya Mbaknya." Nah, akhirnya Umu itu bilang, dan kalimatnya itu adalah kalimat yang benar-benar membuat Gondes ini kaget. "Itu pisaunya tumpul, enggak tajam itu." "Loh, tajam kok, dari tadi tak buat ngiris," kata si Gondes di situ kan. Enggak tajam. "Coba bawa sini." Nah, diserahkanlah pisau itu sama Gondes ke Mbak Umu itu. Diambil sama Umu. Nah, tiba-tiba ditaruh di jarinya si Umu. Gondes ini kan kaget. Mbak, yang bener, Mbak. Yang bener, Mbak." Nah, setelahnya Umu ini ngiris jarinya sendiri di depan matanya Gondes. 2 jarinya ini. Tuh kan, enggak tajam, tumpul kan. Dibilangin enggak percaya sih. Ini dilempar ke arah Gondes. Gondes ini masih seperti enggak percaya. "Loh, kok enggak tajam?" Akhirnya diambil pisau itu sama Gondes. Dibuat ngiris wortel, sayuran lagi pada waktu itu. "Loh, kok iya? Kok tumpul tadi enggak tumpul?" Jadi benar-benar Gondes ini seperti orang linglung pada waktu itu. Setelahnya Umu ini bilang lagi, "Coba jarimu kayak aku, diirisin ke jarimu itu pisau." Nah, Gondes kan jawab, "Nggak mau lah, buat apa? Coba aja nggak apa-apa. Oh, itu pisau tumpul kok." Nah, entah kenapa pada waktu itu Gondes ini seperti nurut aja dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Umu itu. Jadi benar-benar seperti terhipnotis, kayak kena sirap. Nah, akhirnya Gondes ini naruh pisau itu di kedua jarinya sama seperti Mbak Umu tadi. Setelah itu dia iris jarinya sendiri, dan spontan pada waktu itu darah ini langsung ngucur dari jarinya. Gondes ini teriak, "Waduh, waduh,
Nah kedua temennya yang masih rapi-rapi matras ini langsung menghampirinya, si Panut sama si Seto menghampiri. Ono apa Des? Ono apa Des? Ada apa Des? Ada apa? Loh, Panut ini kaget. Lah kok iso jendekmu kok metu gete ngono? Jadi jarimu kok keluar darahnya seperti itu? Dia bilang sama Seto, tok, ambil tok di kerilku tok, ambil kotak P3K. Akhirnya diambil sama Seto. Setelahnya si Gondes ini langsung diobati sama Panut. Nah, di sela-sela mengobati Gondes ini, Panut sempat tanya sama Gondes, "Des, lah kok iso kono jentek ning tengah ngono piye? Kayak ngujo diiris kowe iki." Ya, seperti sengaja diiris kamu itu, kok bisa kenanya di tengah. Jadi Panut ini pun bingung. Nah, ketika Gondes mau jawab, dia ngelirik ke arahnya Umu. Umu ini masih duduk seperti tadi, memandang ke arah Gondes. Jadi tatapannya ini tajam, seperti memberi kode kepada Gondes kalau Gondes ini disuruh diem. Tatapannya tatapan sinis gitulah, tajam. Nah Gondes itu entah kenapa nurut aja dan dia pun menjawab si Panut. Nggak apa-apa, emang tadi masih ngiris sayur kena sendiri kok Nut. Oh tak kirain kamu ngiris jarimu sendiri, wong edian kamu itu. Nah setelahnya yos kamu istirahat aja, minum dulu. Biar ini tak terusin aku aja sama Seto. Nah setelahnya sup itu pun dimasak oleh Panut dan Seto. Tidak begitu lama sup itu pun matang dan mereka pun semua makan di situ. Jadi ketika makan, Gondes ini sudah mulai agak menjauh dari Umu. Dia ini antara sadar dan tidak sadar. Dia ini pun ikut makan, Umu pun ikut makan di situ sambil terus memandang Gondes. Panut ini sempat curiga karena dia melihat kok Umu ini terus memandang ke arah Gondes. Nah, akhirnya Panut ini kan tanya sama Umu kan di situ, "Mbak, Gondes cakep ya Mbak ya?" "Gondes emang cakep Mbak, idola wanita Mbak." Des, disawang terus loh Mbak E. Oh, senengan gue. Jadi diliatin terus itu sama mbaknya, digodain sama Panut. Jadi benar-benar Panut ini tidak tahu sama Seto dengan kejadian yang barusan Gondes dan Umu ini alami. Nah setelah makan sup itu, Panut sebagai leader tim bilang di situ, "Udah ya, ini kita udah badan hangat, sudah makan sup, kita beres-beres, kita lanjut jalan aja untuk menuju ke pos 3 Watu Tulis. Gimana teman-teman?" Nah teman-teman pun setuju. Gondes ini cuma diem aja karena dia masih agak takut di situ. Nah Panut ini bilang sama Gondes, "Tumben dari tadi cerewet kok ini diem aja. Udah Nutah, ayo jalan aja jalan. Aku udah capek ini. Biar sampai ke pos 3 ayo. Kita nanti nenda aja." "Nendanya nanti di Sabana 1 habis pos 3. Sabar toh. Ini juga masih jam 8 kok. Tenang aja, masih banyak waktu. Ayo kita jalan." Nah jalan mereka ini dari pos 2 Pandean untuk menuju ke pos 3 Watu Tulis. Nah posisi jalannya ini masih utuh ya. Di depan ini navigator si Panut, di belakangnya ada Gondes, belakangnya lagi ada Mbak Umu tadi yang kelakuannya aneh, dan yang paling belakang ini Seto. Jadi jalan mereka sampai pada akhirnya Gondes ini kan merasa was-was, dia ini merasa takut karena si Mbak Umu ini jalan di belakangnya. Akhirnya Gondes ini teriak sama Seto yang jalan paling belakang, "Tok, aku tak jalan paling belakang aja ya. Kamu gantian aku ini di belakangnya Panut." Seto ini nurut aja. "Ya udah, sini toh." Akhirnya si Gondes ini jalan ke belakang, Seto ini jalan ke depan. Jadi posisinya rubah. Panut, Seto, Mbak Umu, dan Gondes. Nah Gondes ini takut, akan tetapi dia penasaran sebenarnya ini siapa. Diliatin terus dari belakangnya itu kan si Umu, tapi jalannya ini normal, benar-benar normal pada waktu itu. Sampai pada akhirnya Gondes ini seperti, ya sudahlah, mungkin tadi Mbak Umu ini mengalami satu kejadian yang bisa dikatakan orang ini kesurupan atau apalah apa. Gimana lah, pokoknya dalam keadaan bingung ini, mereka terus jalan. Nah tiba-tiba Gondes ini seperti mendengar ada suara wanita yang merintih. Gondes ini bingung di situ. Jadi suaranya ini benar-benar seperti merintih menurut penuturan Mas Gondes pada waktu itu. "Aduh, tolong ya Allah, aduh tolong." Nah Gondes ini kan sambil jalan bingung, ini dari mana arahnya, ada yang minta tolong. Jadi benar-benar Gondes ini bingung. Gondes masih aja terus mendengar, "Ya Allah tolong, ya Allah, ya Allah." Nah sampai pada satu titik Gondes ini benar-benar yakin sumber suara itu berasal dari dalam jurang yang ada di sisi kanan mereka. Nah Gondes ini pun sambil jalan ngeliatin ke arah jurang itu. Benar-benar Gondes ini dengar sampai pada akhirnya Gondes ini teriak ke teman-temannya di depan, "Kalian mendengar gak? Ada yang minta tolong ini. Ada suara cewek minta tolong." Nah kedua temannya pun akhirnya kan berhenti, termasuk Mbak Umu di situ. Nah akhirnya ditanya sama Panut,
Nggak ada suara apa-apa kok. Kamu halu apa gimana? Coba dengerin lagi. Jadi Gondes ini kondisinya benar-benar pendengar. Aduh ya Allah, tolong dari dasar jurang. Akan tetapi Panut, Seto, dan entah Mbak Umu yang cuma diem aja itu mendengar atau tidak. Akan tetapi Panut ini meyakinkan, nggak ada apa-apa. Udah kamu fokus aja jalan ke depan. Pikiranmu nggak usah macem-macem. Ayo jalan aja, jalan kita. Udah ini hampir sampai kok di Watu Tulis. Sampai pada akhirnya mereka lanjut jalan. Nah singkat cerita mereka sampai di Watu Tulis. Nah di Watu Tulis ini mereka beristirahat sebentar untuk mengatur nafas dan minum air mineral. Dan mereka pun jalan untuk menuju ke Sabana 1. Karena mereka berencana mendirikan tenda kan di Sabana 1. Mereka jalan. Nah di situ Seto ini yang jalan di belakangnya Panut sempat berbisik ke Panut dan dia sudah mulai agak curiga. Dia jalan sih, Seto tanya ke Panut, Not, opo, apa, gitu. Umu kok ndak minum ya barusan? Ya ndak haus kali. Shh. Jadi Seto ini menanyakan kepada Panut, dia merasa curiga Mbak Umu tadi di Watu Tulis kok ndak minum. Dia seperti juga ndak capek, gitu kan. Nah, si Panut ini menjawab, ya mungkin Mbak Umu ndak haus. Udah jalan aja, fokus jalan ke depan, kata si Panut. Udah jalan. Akhirnya mereka ini jalan. Mereka jalan dan suara dari wanita yang tadi merintih yang didengar oleh Gondes ini sudah tidak terdengar. Mereka jalan sampai pada akhirnya mereka ini tiba di Sabana 1 pada sekitaran jam setengah 11 malam. Nah sampai di Sabana 1 kondisinya benar-benar sepi, tidak ada pendaki karena jalur pendakian memang ditutup dan aroma pasca kebakaran ini benar-benar mereka cium dengan sangat menyengat di hidung mereka. Nah akhirnya Panut ini pun bilang sama teman-temannya, alhamdulillah ini teman-teman sudah sampai di Sabana 1, kita mendirikan tenda di sini. Besok kita sekitaran jam 3 lah dini hari kita summit bareng-bareng ke puncak ya, Kenteng Songo. Nah teman-temannya pun di situ setuju. Nah Gondes ini seperti udah nggak meduliin si Mbak Umu ini mau nyeremin, tadi dia mengalami kejadian apa, bodoh amat lah. Karena Gondes ini udah merasa capek, dia pengen cepat-cepat mendirikan tenda, istirahat lah mereka. Nah setelahnya mereka mendirikan tenda. Jadi tenda ini didirikan satu tenda karena Panut ini sempat tanya sama Mbak Umu, Mbak Umu nggak bawa tenda ya? Dia cuma menggeleng aja. Dan Panut ini sebenarnya sudah agak bingung dengan siapa sosok ini sebenarnya, karena dia kok kayak orang pendaki, jadi pakai jaket, pakai sepatu, pakai celana biasa, kan tetapi kok nggak bawa tas keril, nggak bawa perlengkapan. Jadi udah mulai curiga sebenarnya Panut, tapi dia cuma diem aja. Dia cuma bilang, ya sudah Mbak gini aja, karena Mbak Umu nggak bawa tenda, ini kami bawa ini ya, tenda dengan kapasitas 6 orang Mbak. Nanti kita tidur bareng-bareng lah. Nanti kami bertiga cowok tidur di pojok kanan, Mbak Umu nanti di pojok kiri. Umu ini mengangguk sambil berucap, matur suwun. Nggih Mbak, sami-sami. Nah setelah tenda berdiri, Panut ini bilang sama teman-teman cowoknya, udah gini aja, kita kan tadi sudah makan sup, barangkali yang masih lapar ya bisa makan roti saja. Akan tetapi kita tetap merebus air untuk menghangatkan badan, kita bikin teh atau kopi. Tapi kita tidak usah masak nasi ya, masaknya besok aja sebelum kita melakukan summit. Dan teman-temannya pun setuju. Sampai akhirnya mereka merebus air di situ, mereka bercengkerama lah menghangatkan malam itu dengan mereka ini ngobrol-ngobrol. Nah, di tengah obrolan itu, yang namanya Umu, pendaki cewek yang agak aneh itu, menurut penuturan dari Mas Gondes dalam ceritanya itu, cuma diem aja. Akan tetapi dia terus menatap Gondes sampai Gondes ini benar-benar risih sebenarnya. Yang tadinya Gondes ini menganggap dia cantik, dia apa, posisinya masih cantik. Akan tetapi memang agak pucat karena mungkin tadi habis terkena hipo gitu menurut mereka kan. Gondes ini sebenarnya takut-takut enggak gitulah. Tadi dia ngalami sampai dia teriris sendiri. Akan tetapi kok ini setelahnya Umu seperti normal lagi. Dia pun bingung di situ. Mereka asik ngobrol sampai pada sekitaran jam 11 malam. Udah setengah jam mereka ngobrol. Umu ini pamit sama mereka. Mas-masnya, saya pamit ya. Saya ke sana dulu. Jadi menunjuk ke arah yang tidak jelas kemana. Nah, Panut ini bertanya, mau kemana Mbak Umu? Umu ini cuma tersenyum aja, terus monggo mas.
Oh iya, monggo monggo. Jadi mereka ini seperti terhipnotis saja, nurut. Memandangi arah Umu ini jalan. Nah, Umu ini jalan kondisinya kan gelap. Kabut ini turun dengan cukup tebal. Jadi Umu ini seperti tiba-tiba menghilang. Nah, di situ Panut ini seperti baru sadar, bilang sama kedua temannya, "Itu Mbak Umu mau kemana ya, pamit ya?" Nah, Seto ini menjawab di situ, "Paling cewek ya kencing lah, kedinginan. Beser, paling dia buang air kecil. Udah nggak usah dikuatirin, nggak apa-apa." Oh ya sudah kalau gitu. Akhirnya mereka lanjut ngobrol. Sekitar 15 menit kemudian, jam 11 lebih 15 menit, Panut ini bilang sama kedua temannya, "Ini nggak beres. Mbak Umu kok belum balik ke tenda lagi. Ini gimana sih? Dia ini sebenarnya siapa? Menurut kalian ini siapa?" Panut ini akhirnya tanya sama kedua temannya karena dia udah nggak bisa nahan apa yang dia rasakan gitu kan. Akhirnya Seto ini menjawab, "Lah emang siapa? Yuk pendaki lah. Lu pendaki kok nggak bawa keril, nggak bawa apa?" Nah, di momen itulah kedua temannya ini benar-benar, "Oh iya ya, kok nggak bawa peralatan?" Gitu loh. Seperti mereka bertiga baru tersadar gitu. Sampai pada akhirnya di tengah kebingungan mereka mendengar ada langkah kaki ini yang jalan dari arah bawah. Dap, 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 dap. Nah, mereka pun menoleh di headlamp kan, disinari pakai headlamp. Karena kondisi kabut yang tebal, kok belum kelihatan, kok langkahnya udah terdengar. Mereka terus ini menunggu siapa yang bakal muncul dari balik kabut. Nah, setelahnya muncullah satu orang pendaki cewek lagi. Akan tetapi benar-benar pendaki. Dia membawa trekking pole, dia membawa tas carrier, dan nampak dia menggunakan seperti cindung seperti ini. Jalan ke atas. Pendaki itu cewek. Nah, si Gondes ini kan kayak jelalatan gitu, ditarik sama Panut. Sabar. Seto juga sabar. Kalian ngerasain keanehan enggak? Jalur pendakian ini ditutup. Kok kita tadi ketemu sama pendaki cewek yang kena hipo sendirian, ini pendaki cewek lagi. Ini aku sanksi. Ini bukan manusia semuanya. Panut ini akhirnya belak-belakan di situ. Nah, di situ Seto itu berusaha menenangkan teman-temannya. Udah, enggak usah pikiran yang macam-macam. Barangkali dia juga pendaki seperti kita yang terobos jalur. Dia juga atau sudah izin dengan warga, enggak tahu. Aku yakin dia pendaki beneran kok. Itu cewek kok, coba kakinya kan nyentuh tanah itu, enggak melayang. Nah, di situ Gondes ini menjawab, "Kamu itu kebanyakan nonton film setan kok, film horor. Ya enggak tahu juga setan itu sebenarnya melayang apa enggak. Itu kan barangkali juga hayalan para sutradara film." Nah, sampai pada akhirnya pendaki cewek itu, pendaki wanita itu sampai di lokasi di mana mereka bertiga ini duduk. Nah, pendaki cewek ini menyapa mereka. "Malam Mas." "Oh malam mbak, monggo mbak, istirahat mbak." Nah, akhirnya pendaki cewek itu duduk di situ, naruh kerilnya di sebelah tenda mereka, di sebelah tendanya Panut dan teman-teman. Nah, pendaki cewek ini ikut duduk di situ, diem aja dia di situ seperti mungkin baru kenal pada waktu itu kan, malu gitu kan, baru bertemu. Akhirnya setelahnya kenalan di situ. Ternyata nama pendaki cewek itu adalah Arum. Nah, Arum ini pun ditanya sama Panut, "Mbak Arum, kok bisa masuk jalur pendakian mbak? Ini kan jalurnya ditutup mbak." Nah, Arum ini balik tanya, "Mas-masnya kan juga bisa." Nah, Panut ini nanya lagi dengan pertanyaan yang lain. Nah, Mbak Arum ini solo hiking. Dia ini cuma mengangguk saja sambil tersenyum. Jadi nampak wajahnya ini ramah. Nah, setelahnya ya sudah Mbak Arum di sini saja bareng kita. Kan kalau lebih banyak orang kan lebih aman mbak. Arum ini cuma mengangguk saja. Nah, akhirnya Gondes ini diajak sama si Panut. "Sini Des, tak ajak ngobrol sebentar. Bentar ya Mbak Arum, tak tinggal bentar." Nah, Gondes ini ditarik. Ono apa meneh Dap?" Kata si ini kan. Si Gondes tanya sama Panut. Jadi Dap ini seperti panggilan di Jogja gitu untuk temen gitulah. "Dap, piye kabarnya Dap?" Kayak seperti bro, "Gimana kabarnya bro?" gitu kan. "Ada apa lagi?" tanya di situ kan si Gondes ini sama Panut. "Kai, ayu tenan. Kowe gak sama macem-macem yo. Pokoknya sing tak jogo iki. Wah. Jadi kamu itu ndak usah macem-macem. Arum itu cantik sekali. Kamu macem-macem awas kamu. Ndak usah macem-macem di pendakian ini." Intinya seperti itulah. Yo lah, tenang baik. Aku wis ngerti. Otakmu ini mau kemana? Jadi aku udah tahu ini. Kamu ini pikirannya mau kemana, kata si Panut lah. Gondes ini cuma cengengesan aja. "Tenang lu Des. Pokoknya kamu nek macam-macam awas gue. Tenan yo." "Ya siap kapten, aman." Nah, setelahnya mereka balik lagi ke Arum itu duduk sama Seto.
Nah, Arum ini cuma diem aja di situ. Mereka ini ngobrol-ngobrol sampai pada akhirnya Arum ini ditanya sama Panut, Mbak Arum bawa tenda dah Mbak? Arum ini menggeleng, waduh ya sudah Mbak, nanti tidur bareng kita aja ya Mbak. Tidur bareng kita, karena tendanya ini juga luas, Mbak Arum bisa tidur bareng kita. Nggak usah takut Mbak, kami nggak macam-macam, kami bukan cowok-cowok yang bandel Mbak, bukan cowok nakal, tenang aja. Nah, Arum ini cuma tersenyum aja sambil mengucapkan terima kasih. Nah, setelahnya Panut ini seperti tersadar. Dia tanya sama kedua temannya, Setok sama Gondes, Dap, piye iki? Saya mau lo, si Umu kok gak balik-balik yo. Nah, di situ tiba-tiba Arum ini seperti memotong pembicaraan mereka. Jangan dihiraukan mas-masnya, udah. Dia itu jahat. Nah, mereka bertiga kan kaget. Maksudnya, Mbak Arum, siapa yang jahat, Mbak? Yaitu yang sedang kalian bicarakan. Mbak Umu. Mbak Arum kenal sama Mbak Umu. Arum ini mengangguk. Loh, kok kenal, Mbak? Arum ini cuma diem aja. Ditanya lagi sama Panut. Jahat gimana? Mbak Arum, si Mbak Umu ini jahat. Dia itu jahat. Kalian itu dari tadi digoda, dipermainkan. Dia itu jin mas, jin jahat yang ada di sekitaran Gunung Merbabu ini. Nah, mereka ini bertiga kaget. Loh, yang bener Mbak? Arum ini cuma mengangguk kalem. Nah, setelahnya Gondes ini membuka di situ. Berarti bener ini, Dap, bener. Bener Not, bener Tok. Bener gimana? Ini tak ceritain ya, kalian harus percaya aku. Ini mumpung Mbak Arum udah bilang, aku itu tadi pas masak sop, jariku kena. Yang kalian ngira aku kena itu teriris karena aku lagi ngiris sayuran. Itu aku seperti dihipnotis sama Umu tadi. Jadi aku seperti disuruh untuk mengiris jariku sendiri, dan tak kenapa tadi itu aku nurut. Hah? Mereka ini kaget berdua, si Panut sama si Setok. Yang bener kamu Des? Beneran, masa aku bohong sama kalian? Ini Mbak Arum mumpung udah bilang. Jadi aku percaya sama Mbak Arum. Kalau dia itu jin jahat, dia itu jin yang bandel. Nah, sampai pada akhirnya Panut ini kan di situ meyakinkan dirinya lagi, bertanya dengan Mbak Arum. Bener Mbak, dia jin Mbak. Arum ini cuma mengangguk saja. Nah, di situ Panut dan Setok ini benar-benar bingung karena fisik dari Mbak Umu ini tadi benar-benar seperti pendaki, akan tetapi dia tidak bawa peralatan dan wajahnya ini pucat, dan mereka ini ngira kalau tadi Umu ini pendaki yang terkena hipotermia. Jadi Panut ini diceritakanlah di situ sama Mbak Arum kan. Akhirnya Arum pun cuma tersenyum dan dia bilang, sudah kalian tidak usah takut, kita saling menjaga, yang penting dalam pendakian mas, jangan sendiri-sendiri kalau jalan. Kalau temannya ketinggalan, kalau temannya sampai jatuh ke jurang, nanti kasihan. Nah, Panut ini seperti agak aneh mendengar perkataan dari Mbak Arum. Kok perkataannya seperti menyiratkan sesuatu ya? Panut ini cuma batin aja. Dan setelahnya karena benar-benar mereka ini udah yakin bahwa sosok tadi Mbak Umu itu adalah seorang jin jahat, jin yang mau mengerjain mereka menurut penuturan Mbak Arum. Mereka pun pada akhirnya kan sudah benar-benar yakin. Akhirnya Panut ini bilang, ya sudah, ini berhubung sudah 1:30 dini hari, ayo kita masuk tenda, kita istirahat, kita tidurlah. Nanti sekitaran jam 3 atau 3:30 tak bangunin semuanya, kita langsung summit ke puncak Kenteng Songo. Nanti tenda kita tinggal saja di sini, kita bawa yang perlu-perlu saja, seperti depek dan yang terutama air. Nah, akhirnya mereka semua setuju, masuklah mereka ke dalam tenda. Jadi posisi tidurnya si Setok, Panut sama Gondes ini di pojok kanan. Nah, Mbak Arum ini di pojok kiri. Jadi tendanya ini kapasitas 6, jadi cukup luas. Dan di situ ditaruhlah keril dari Panut, Setok dan Gondes untuk batas antara Mbak Arum dan mereka. Mereka ini tidur. Nah, setelahnya pada sekitaran jam 2 dini hari, Gondes ini terbangun. Dia terbangun terduduk. Jadi benar-benar Gondes ini seperti mendengar lagi ada suara rintihan seperti yang dia dengar di jurang tadi ketika dia lewati dan teman-temannya ini tidak mendengar. Dan rintihannya ini masih sama. Ya Allah, tolong. Ya Allah, loro, tolong. Ya Allah. Jadi Gondes ini benar-benar
mendengar. Akhirnya Gondes ini berusaha membangunkan Panut di situ sama si Seto. Notok, bangun, ada yang minta tolong. Sama kayak tadi, Panut sama Seto ini cuma ngantuk-ngantuk, udah nggak ada apa-apa, udah kamu fokus tidur aja, tidur kata Panut kan. Nah, kondisinya Gondes ini masih terduduk, dia benar-benar masih mendengar. Dia ini justru pada waktu itu nggak merasa takut, ya merasa merinding lah, akan tetapi tidak takut gitu loh. Justru dia merasa iba, kok merintih ya, kok minta tolong, siapa ya. Dia ini penasaran, sampai pada akhirnya dia nekat mau keluar tenda, memastikan siapa sebenarnya yang merintih. Nah, ketika dia mau membuka pintu tenda, dia melirik ke arahnya Arum. Arum ini udah tidak ada. Loh, Arum kemana ya? Tadi perasaan udah ikut tidur di sini. Sedangkan ini pintu tenda tertutup. Berarti Arum kan tidak keluar. Logikanya, loh dia kemana ya? Apa dia keluar terus pintu tenda ditutup dari luar? Akhirnya pintu tenda dibuka sama Gondes. Dia keluar. Dia memanggil Arum di situ, di luar tenda. Mbak Arum, Mbak Arum, Mbak. Jadi benar-benar tidak ada jawaban di situ. Nah, Gondes ini kan bingung. Loh, ini di mana ya Mbak Arumnya? Akhirnya kan Gondes, ya wis lah, karena aku juga udah terlanjur bangun, aku tak kencing dulu. Akhirnya Gondes ini kencing di salah satu pohon besar yang ada di dekat dari Sabana 1 itu. Dia kencing. Setelah kencing, dia kembali ke tenda. Nah, ketika dia kembali ke tenda, dia ini melihat tas kerilnya yang warnanya hitam, ini milik Mbak Arum, ini masih ada tergeletak di sebelah tenda mereka. Nah, di situ Gondes ini merasa tenang, lega lah. Oh, jadi Mbak Arum masih di sekitaran sini. Kerilnya juga, tasnya ditinggal. Dia merasa lega, akan tetapi bingung juga. Tapi kemana ya Mbak Arum ya? Apa dia kencing agak jauh ya? Karena di sini cowok semua, takutnya nanti dikerjain sama kita-kita. Ya sudahlah, tak tinggal masuk aja. Gondes masuk lagi ke dalam tenda, dia melanjutkan tidurnya. Nah, singkat cerita, pada sekitaran jam 3:10, Panut ini terbangun. Dia pun membangunkan kedua temannya, Seto sama Gondes. Bangun, ayo kita samit. Mereka pun bangun. Nah, ketika Panut mau membangunkan Arum, Arum ini tidak ada, masih belum ada di dalam tenda. Jadi dia bilang sama Gondes sama Seto, "Loh, Arum kemana ya?" Nah, disitulah Gondes ini menjawab, "Dari tadi emang nggak ada, aku tadi sempat bangun kencing. Kalian tak bangunin, ada suara orang minta tolong merintih kok udah bangun. Aku juga kencing, Arum udah nggak ada." "Loh, yang benar kamu." "Benar, tapi kerilnya kok masih di sini ya?" "Loh, kok bisa ya?" "Ya nggak tahu aku." Aduh. Akhirnya di tengah kebingungan mereka, Panut ini pun berusaha menenangkan. Wes, gini aja. Kita bawa daypack, kita bawa air. Pokoknya mau nggak mau, kita harus muncak lah, Des. Kamu kan yang ngajakin ke sini. Kita harus muncak ke Kenteng Songo karena udah sayang lah kalau kita nggak muncak, udah sampai sini. Walaupun masih agak jauh, kita harus melewati Sabana 2, tapi kan sayang kalau kita ini sampai nggak muncak gitu kan. Sampai pada akhirnya mereka setuju. Setelah mereka ini menata daypack, menata air dan barang-barang yang benar-benar diperlukan saja untuk mereka muncak, Panut ini bilang sama kedua temannya, "Udah gini aja, Mbak Arum terpaksa kita tinggal. Karena ya kita sudah 3:30 lebih nih, kita nanti sangat siang sampainya puncak kalau kita menunda terus ini waktu. Lagian tenda kita tinggal di sini, tasnya Mbak Arum juga kita masukin aja ke dalam tenda. Nanti kalau Mbak Arum balik ke tenda kan dia juga tahu kondisinya kita muncak pastinya, karena tenda kita juga ada di sini." Nah, pada akhirnya teman-teman pun setuju. Jalanlah mereka dari Sabana 1 ini untuk menuju ke puncak Kenteng Songo. Mereka ini jalan. Nah, di tengah-tengah perjalanan dari Sabana 1 untuk menuju ke Sabana 2, si Gondes ini merasa seperti ada seseorang yang berjalan di belakangnya. Jadi tap. Nah, Gondes ini kan akhirnya menoleh. Loh, kok tidak ada siapa-siapa? Dia jalan lagi. Sampai posisinya udah hampir di Sabana 2, langkah itu kembali terdengar. Agak cepat langkahnya seperti nyusul mereka. Akhirnya Gondes ini yang jalan paling belakang, di depannya ada Seto, paling depan ini navigatornya si Panut. Gondes ini menoleh ke belakang dan ternyata di situ adalah Arum. Nah, dia kan langsung berteriak si Gondes, "Loh, Mbak Arum, kok udah sampai di sini? Kemana aja Mbak? Dari tadi kok semalam tak cariin." Arum ini cuma tersenyum aja, nampak nggak bawa apa-apa Arum ini. Cuma bawa trekking pole. Loh, teman-temannya semuanya kan bingung di situ, Panut sama si Seto. Mereka juga menyapa, "Loh, Mbak Arum,
Dari mana aja mbak? Tak kirain dari tadi kemana kan akhirnya kami tinggal. Ngapunten ya mbak, maaf ya mbak, tak tinggal barusan. Arum ini cuma tersenyum sambil mengangguk. Ayo mbak, ikut ke puncak ya. Ikut mas. Oke sip. Mbak Arum jalan di depannya Gondes saja. Saya di belakang aja mas, udah biasa di belakang kok saya sendirian. Oh ya sudah kalau gitu, hati-hati ya mbak. Ini juga hampir pagi, tenang aja mbak. Oke, jalan mereka ini. Dari pertengahan jalur itu, dan singkat cerita, mereka sampai di Sabana 2. Nah sesampainya di Sabana 2, mereka bertiga ini kaget. Si Panut, Setok, sama Gondes. Loh, lah Mbak Arum kemana lagi kok nggak ada? Jadi bener-bener nggak ada pada waktu itu Arum. Mereka ini bingung dengan kondisi yang mereka ini alami pada waktu itu. Sampai pada akhirnya mereka ini berdiskusi kecil mengenai apa yang mereka ini alami. Sampai didapatlah sebuah kesepakatan. Mereka tidak akan melanjutkan ke puncak Genteng Songo. Karena menurut Panut dan teman-teman lain, kondisi pendakian mereka pada waktu itu sudah tidak bagus. Mereka mau tidak mau harus turun. Mereka turun aja. Panut ini sempat bilang sama Gondes, kowe sih Des, ngajai Rene pendakian ditutup ini jalure kan ngene ta dadine. Jadi kamu sih Des ngajakin naik gini udah sampai atas, jalur pendakian ditutup, kita akan mengalami kejadian seperti ini. Nah di situ Gondes seperti agak tidak terima sama Panut. Loh, kamu kok gitu Nut? Kamu kan leader tim. Aku ngerayu kamu sama Seto, kalian juga mau kok. Kok kamu selalu nyalain aku? Ya tidak bisa gitu. Nah akhirnya Seto ini menengahi mereka. Wes. Sudah, kita udah terlanjur naik, udah sampai sini. Kalau kita mau pulang, yuk pulang. Udah, tidak usah berantem lah, tidak usah bertengkar. Jadi sudah mulai ada perpecahan di antara mereka. Jadi benar-benar kondisinya mungkin mereka capek gitu kan, baru lintas gunung dari Merapi. Sampai pada akhirnya mereka pun jalan untuk turun dengan kondisi Gondes dan Panut ini agak diem-dieman. Jadi akhirnya Panut ini jalan di depan menuju turun untuk ke Sabana 1 ke tenda mereka. Di belakangnya Panut ini ada Seto yang menengahi dan di paling belakang ini Gondes. Jalanlah mereka. Nah di tengah perjalanan untuk menuju ke Sabana 1, Seto ini sempat bilang sama dua temannya, udah tau kalian kok kayak Tom and Jerry aja ya, hal kecil diributin. Udahlah, kita kan udah sahabatan lama, kita udah tahu lah watak kita masing-masing. Udahlah, kalian yang damai, ayo ngobrol lagi, ayo bercanda lagi lah kayak biasanya. Nah tiba-tiba di situ Panut ini seperti mencairkan suasana, seperti kayak misui si Gondes, akan tetapi intonasinya ini bercanda. Jadi seperti candaan khas Jogja gitu. Des, lagi ngopo Des? Suyo Des, engko mulai nang Saidan ya Des. Ngombene Des. Jadi seperti Des, lagi ngopo kowe Des nang mburi dhewe di belakang sendiri. Nanti kita pulang ke Jogja, kita ke Gang Saidan lagi ya. Kita mabok lagi di sana. Jadi seperti yang kita tahu, Saidan ini adalah salah satu gang yang ada di sudut kota Jogja, dan seperti lagu dari salah satu band ini kalau tidak salah Segidok, di situ memang berkumpulnya anak-anak muda, biasanya di situ kalau tidak salah ya, seperti minum lapen, minuman khas Jogja gitu, akan tetapi minuman yang bertanggung jawab gitu, anak-anak muda yang bertanggung jawab, minum dengan bertanggung jawab. Jadi guyon seperti itu, bercandaannya dari Panut itu. Nah pada akhirnya Gondes ini pun menjawab, yolah, arep dadi apa dewe iki nek gak mendem, mau jadi apa kalau kita ini tidak mabuk. Nah disitulah suasana kembali mulai mencair. Sampai pada akhirnya mereka jalan, tibalah mereka ini di Sabana 1. Nah mereka sampai di Sabana 1 ini kondisinya sudah terang gitu ya, udah panas kan. Wah, akhirnya Panut ini bilang sama teman-temannya, udah gini aja, kita langsung kemas-kemas, kita makan seadanya aja lah, kita bikin mie instan aja, setelahnya kita langsung tenda kita masukin, kita beres-beres, kita turun ya. Dan di situ Gondes tanya sama Panut, Nut, lah terus si Arum ini gimana si Arum? Aku juga bingung ini gimana ya. Ya sudahlah, nanti kita kemas-kemas juga kan agak lama ini. Sekalian kita ngerebus mie untuk kita sarapan. Sekalian nunggu Arum, barangkali nanti Arum ini juga datang. Sudah kalau gitu. Nah, dilihat di dalam tenda, tasnya Arum, kerilnya ini masih di dalam tenda mereka. Jadi mereka ini benar-benar bingung dengan kondisi Arum ini maunya gimana sih sebenarnya ini anak. Nah, setelahnya mereka ini sarapan mie instan. Setelah sarapan, mereka mengemasi tenda, dan Panut bilang sama kedua temannya, udah gini aja wes,
kita turun dengan tasnya Arum ini kita bawa. Jadi nggak tahu kenapa aku kok punya perasaan, kata Panut pada waktu itu, kalau Arum ini kok sudah turun di base camp. Loh kok bisa? Tanya teman-temannya, kamu punya perasaan gitu? Nggak tahu kenapa, feelingku itu berkata seperti itu. Udahlah, daripada kita mau nungguin apa di sini. Kalau kerilnya si Arum ini kita tinggal ya kasihan juga, kalau hilang gimana kan? Kondisi keadaan merbabu masih gini juga. Dan pada akhirnya kedua temannya pun setuju. Ya sudah kalau gitu, ayolah kita turun. Turunlah mereka dari Sabana 1. Mereka turun sampai pada pos 2 di Pandean. Dalam kondisi turun itu, Panut bilang sama kedua temannya, kita tuh istirahat aja dulu ya di sini ya, nanti baru lanjut turun. Kita istirahat di sini, kita minum dulu, kita ngopi dulu. Nah teman-temannya pun setuju. Karena mereka sampai di Pandean ini pada sekitaran jam 1 siang, jadi benar-benar hawanya panas gitu kan. Mereka ini berteduh di pohon, mereka ngopi, mereka ngerokok. Sampai di situ pada akhirnya mereka mengobrolkan tentang Arum. Sebenarnya Arum ini siapa? Sebenarnya Arum ini maunya apa? Jadi mulai ada curiga dengan sosok Arum ini mereka. Sampai di situ Gondes ini punya inisiatif. Ini gimana ini Dap? Ini buka aja ini kerilnya. Aku yakin ada identitasnya lah, KTP atau apa. Kalau memang ini nanti ada identitas atau KTP-nya kan kita bisa lihat alamatnya. Kalau kita tidak ketemu Arum kan kita bisa kembali identitas ke rumahnya. Barangkali alamatnya deket-deket sini. Sampai pada akhirnya teman-temannya pun setuju. Ya wes lah, karena kondisinya memang membingungkan pada waktu itu. Dibukalah keril itu dan ternyata memang ada dompet. Nah di dalam dompet itu ada KTP. Dilihatlah KTP itu, oh iya fotonya Arum. Akan tetapi kok KTP-nya KTP lawas ya. KTP zaman dulu. KTP bukan tahun-tahun 2015 itu kan. Agak curiga juga mereka di situ, akan tetapi beralamatkan Magelang. Magelang dan berlakunya ini sudah habis. Loh, kok masih ada berlakunya KTP ini tidak seumur hidup. Alamatnya tapi jelas itu Magelang. Nah, mereka ini kan semakin bingung. Sampai akhirnya Gondes ini bilang sama Panut sama Seto, udah gini aja wis. Ini kita karena udah tahu ini alamatnya ada di Magelang, ini kita kembaliin aja tasnya, gimana? Nah teman-temannya pun pada akhirnya kan setuju di situ, ya wes lah, karena barangkali tas ini masih dibutuhkan sama yang punya. Akan tetapi mereka bertiga ini udah tegang di situ posisinya, karena melihat KTP-nya tadi, ini tidak mungkin ini pasti ada apa-apanya. Dan setelahnya KTP ini dimasukkan kembali dan nampak memang tas dari Arum ini agak lusuh gitu loh. Jadi seperti udah keguyur hujan, kena seperti tanah-tanah yang kering gitu loh, udah kotor gitu, udah lusuh. Akhirnya ya wis lah, ayo kita turun aja. Jadi entah kenapa pada waktu itu mereka bertiga seperti baru menyadari kalau tasnya Arum ini benar-benar lusuh gitu. Nah sempat Mas Gondes ini berasumsi pada waktu itu karena malam hari kan enggak kelihatan tasnya Arum itu, jadi taunya itu warnanya hitam gitu lah. Nah ternyata tasnya itu tas yang kotor gitu, lusuh. Padahal warnanya ini warna putih tapi udah bener-bener kotor sampai kecoklatan, sampai seperti hitam gitu. Sampai pada akhirnya mereka turun, tibalah mereka ini di base camp. Sampai di base camp bener-bener masih sepi kondisinya, tidak ada warga, tidak ada yang jaga perizinan, bener-bener sepi, dan motor mereka masih ada di parkiran. Sampai akhirnya Panut ini bilang, udah kita langsung aja yuk, pulanglah, kita udah capek banget. Nah teman-temannya pun setuju, motor dibawa dan tasnya Arum ini pun dibawa oleh si Gondes yang dia pakai motor sendiri, dan motornya ini matic jadi gampang ditaruh depan gitu kan. Nah tasnya sendiri kan dicangklong gitu. Jalanlah mereka dari base camp itu untuk menuju ke kota Magelang dulu untuk mengembalikan tasnya dari Arum ini, karena mereka juga bertiga penasaran sebenarnya siapa Arum ini. Nah mereka jalan, singkat cerita mereka sampai di Magelang. Jadi seharusnya mereka kan langsung ke Jogja bisa, akan tetapi mereka ke Magelang dulu karena entah kenapa mereka ini seperti ada magnet yang menarik mereka ini untuk menjawab siapa sosok Arum ini. Nah sesampainya di Magelang ini, mereka pada sekitaran sore hari jam 4:30 mereka sempat mampir ke salah satu warung dulu untuk makan. Makannya ini makanan khas kota Magelang, yaitu sop senerek. Sop senerek ini memang kuliner khas Magelang setahu saya. Nah setelahnya mereka ini makan. Setelah makan mereka pun langsung menuju ke alamat
daripada Arum yang berada di KTP-nya. Dan tidak begitu lama alamat Arum ini bisa ditemukan karena lokasi rumahnya ini berada di sebelah jalan utama. Nah, akhirnya mereka parkir motor, mereka pun menuju ke arah rumah itu. Mereka mengetuk bertiga. Tok 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 tok. Assalamualaikum, assalamualaikum. Agak lama, setelahnya dibuka. Nah, di situ ada seorang perempuan kisaran umur hampir 60-an tahun. Nah, perempuan ini melihat seperti tatapannya ini aneh ke arah mereka bertiga gitu kan, ditatap dari wajah sampai kaki. Nah, di situ ditanya sama perempuan itu, kalian pendaki gunung? Iya bu, iya bu. Mohon maaf bu, tanya bu, ini bener rumahnya Arum bu? Nah, perempuan itu tidak menjawab, akan tetapi hanya mengangguk. Alhamdulillah, berarti bener bu. Di sini alamatnya Arum. Gini loh bu, di situ Panut yang berbicara mewakili teman-temannya. Kami ini kan mendaki di Gunung Merbabu bu, baru turun. Nah, kami ini di sana sempat ketemu sama Arum bu. Akan tetapi kok Arum nggak tahu kemana bu. Dan Arum ini cuma ninggalin tas ini bu. Ini tasnya Arum bukan? Nah, nampak di situ perempuan tua itu seperti wajahnya sedih dan tiba-tiba meneteskan air mata. Nah, mereka bertiga kan bingung. Loh bu, kenapa bu? Kenapa bu? Perempuan itu cuma diem aja dan pada akhirnya mempersilahkan mereka masuk. Ayo mas, masuk dulu mas, masuk dulu. Duduk mas, duduk di ruang tamu. Oh njipuk, matur suwun. Mereka pun bertiga masuk. Mereka duduk di ruang tamu. Nah, setelahnya perempuan ini duduk di depan mereka sambil memegangi tasnya Arum yang lusuh, yang kotor itu. Dipegangi sambil dia terus menangis. Mereka bertiga bingungan dengan kondisi pada waktu itu. Sampai pada akhirnya Gondes ini memberanikan diri untuk bertanya. Ngapunten bu, mohon maaf bu. Ibu kenapa bu kok nangis? Sebenarnya Arum ini di mana bu? Arum ini siapa bu? Akhirnya perempuan itu pun menjawab. Mas-masnya, Arum itu anak saya mas. Arum itu sudah tidak tahu mas, hilang, tidak pernah pulang. Waktu dia mendaki ke Gunung Merbabu tahun 2005 mas. Mereka ini seperti tersambar petir bertiga. Innalillahi. Bener bu. Iya, ibu itu cuma menangis sambil terus menatapi tas anaknya itu. Setelah tasnya ini dipeluk, dia menangis. Ibu itu, mereka bertiga benar-benar bingung dengan ini apa toh? Gitu kan mereka bertiga. Sampai akhirnya Gondes ini bertanya lagi, bu, Mbak Arum berarti udah meninggal apa gimana bu? Nggak tahu mas. Saya sebagai ibu ya berharap Mbak Arum masih hidup. Tapi ini kan tahun 2015 mas. Mana mungkin Mbak Arum ini masih hidup. Mbak Arum nggak pernah pulang. Tahun 2005 dia hilang. Anak saya satu-satunya. Anak saya yang paling cantik. Anak saya yang paling ceria. Lihat mas foto-fotonya. Nah mereka ini bertiga baru sadar. Loh iya, foto-fotonya Arum di situ semuanya. Arum ini yang menggunakan seragam SMA, Arum yang masih kecil. Mereka benar-benar shock dengan keadaan pada waktu itu. Setelahnya nampak ibunya Arum ini membuka tas carry-nya dari Arum yang lusuh itu. Dibuka, ternyata di situ ada sebuah kado. Nah, teman-teman ini bingung semuanya. Si Panut, si Seto, si Gondes, loh kok ada kado? Dan kado itu kok masih bersih, seperti benar-benar tidak hancur. Logikanya melihat kondisi tas yang benar-benar lusuh, sudah terguyur hujan, sudah kena panas selama berapa tahun itu, berarti dari 2005 sampai 2015 kan. Kok kadonya masih bagus ya? Mereka ini bingung. Jadi ada kado diambil sama ibu itu. Dibukalah kado itu, dan di dalam kado itu ada foto. Jadi foto itu foto Arum kecil, ibunya Arum dan ayahnya. Dan frame-nya dari foto itu nampak kerajinan tangan craft bikinan Arum sendiri mungkin ya, karena itu benar-benar kerajinan tangan. Dan ada selembar kertas. Dibacalah oleh ibu itu, dan isi dari lembaran di dalam kado itu, menurut penuturan Mas Gondes, setelah dibaca ibu itu ditaruh di meja, dibaca oleh Mas Gondes. Selamat ulang tahun pernikahan ibu dan bapak. Semoga ibu selalu bahagia, selalu jadi ibu yang hebat
buat Arum. Jadi benar-benar Gondes ini kaget. Kado itu adalah kado untuk pernikahan ibu dan bapaknya. Dan setelahnya Ibu Arum ini pun menjelaskan kepada mereka bertiga bahwasanya bapaknya Arum ini sudah meninggal semenjak Arum ini SD. Jadi Arum kelas 3 SD, ayahnya ini mengalami satu penyakit di mana penyakit ini kronis dan tidak bisa disembuhkan. Pada akhirnya beliau meninggal dunia. Jadi saya ini memang menghidupi Arum, saya ini menyekolahkan Arum benar-benar sendiri mas, semenjak ayahnya tidak ada. Sampai pada tahun 2005 itu Arum karena hobinya mendaki gunung dan tidak pernah pulang sampai sekarang. Dan ini kok bisa mas-masnya menemukan tasnya Arum. Saya kenali betul ini tasnya Arum. Dan ini juga tulisan Arum. Jadi benar-benar mereka bertiga ini pun kaget. Di samping kaget mereka tidak bisa menyeka air matanya. Mereka ini semuanya menangis. Dan setelahnya ibu itu bilang, ini mas-masnya dari mana toh? Oh kami dari Jogja bu. Bener bu, kami benar-benar tidak tahu semuanya bu. Kami cuma kami ketemu sama Mbak Arum bu. Jadi mungkin Mbak Arum seperti menitipkan tasnya ini kepada kami bu. Sampai pada akhirnya kami ini membuka tasnya Arum. Di dalamnya ada KTP beralamatkan sini bu. Makanya tak bawa sini bu. Kami mohon maaf bu. Tidak apa-apa Lele. Kalian itu anak-anak baik kok. Mungkin Arum juga menitipkan tas ini karena tahu kalian ini anak-anak yang baik. Makanya tas itu dititipkan sama kalian biar sampai ibu. Dan ibu juga akhirnya tahu Arum sempat mau ngasih kado ini sama ibu tapi belum sempat. Mereka ini bertiga menundukkan kepala. Mereka benar-benar sedih, mereka terharu, mereka nangis di situ. Sampai pada akhirnya ibunya Arum ini pun menyuruh mereka untuk makan dulu di situ. Mereka menolak dengan halus. Sampun bu, sudah kami baru makan di warung Seneret di dekat alun-alun tadi bu. Oh ya sudah kalau gitu minum ya mas, tak ambilkan minum. Ayo ibu dibantu. Nah akhirnya mereka bertiga pun jalankan ke belakang ke arah dapur untuk membantu ibu. Ya Arum ini mengambil minum, membuat minum buat mereka. Ibunya sempat bilang, kalian mau minum apa bikin sendiri ya. Ada kopi, ada teh, ada es juga, ada es batu di lemari es silahkan. Jadi di sini memang sepi dek. Ibu sama saudara-saudara ibu akan tetapi masih pada bekerja belum pulang ini. Oh bu. Nah di tengah-tengah mereka ini sedang bikin kopi. Pada akhirnya di dapurnya dari rumahnya Arum itu, ibunya bilang, nanti kopinya dibawa ke teras belakang aja ya mas. Oh bu. Mereka pun nurut. Setelah kopi ini jadi dibawa ke teras belakang. Sampai di belakang mereka kaget bertiga karena mereka melihat ada satu makam, di mana makam itu batu nisannya bertuliskan nama Arum. Duduk sini le. Akhirnya mereka duduk di sebelahnya ibunya Arum. Dijelaskanlah bahwa ibunya ini membuat sebuah makam tanpa jasad untuk Arum. Jadi benar-benar ibunya, keluarganya ini semua sudah ikhlas. Kalau Arum ini benar-benar meninggal, ya mereka ikhlas. Makanya mereka ini membuat sebuah makam tanpa jasad di situ. Di situ mereka bertiga kembali seperti terharu. Sampai pada akhirnya di akhir-akhir pertemuan antara Ibu Arum dan mereka bertiga, Gondes ini bilang sama ibunya Arum, Bu, ibu ini ibu yang hebat ya bu, sang sabar ya bu. Mungkin Mbak Arum juga di sana sudah tenang. Yang penting ibu selalu mendoakan Mbak Arum saja bu. Kami juga nanti mendoakan Mbak Arum bu. Kami juga tidak sengaja ketemu Mbak Arum, kok ternyata seperti ini bu. Ya sudah bu, kami sudah sore, kami mohon pamit ya bu. Insya Allah nanti lain waktu kami bertiga mampir lagi bu ke sini bu. Kalau kami dari Gunung Merbabu atau kami masih di sekitaran Magelang, karena kami juga dekat bu. Kami juga Jogja tok kok bu, tidak begitu jauh. Oh mas matur suwun sangat, terima kasih sudah mengantarkan tasnya Arum. Disehat-sehat ya mas-masnya semua. Kalau mendaki gunung hati-hati ya, tetap jadi orang-orang yang baik ya mas. Dan setelahnya mereka bertiga pun jalan dari rumahnya Arum itu di Magelang untuk pulang menuju ke Jogja. Nah dari cerita yang dituturkan oleh Mas Gondes ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya
ketika kita mendaki gunung dengan kondisi yang benar-benar lelah, dipaksakan. Ini kan pasca kebakaran di Merbabu, mereka memaksakan itu kan naik karena Gondes ini tadi terus merayu teman-temannya. Jadi mereka ini seperti akhirnya kan dengan kondisi badan yang drop, fisik yang capek, akan tetapi mereka tidak merasakan, mereka tetap memaksakan naik. Mereka pun sempat digoda pada akhirnya. Digoda oleh satu sosok yang tadi bernama Umu. Mbak Umu itu yang ngakunya pendaki yang seperti terkena hipo. Itu mengganggu mereka, berusaha untuk mencelakakan mereka. Dan untungnya pada waktu itu yang terkena cuma Gondes. Gondes sempat mengiris jarinya sendiri gitu loh, sedikit dan belum terlalu jauh. Sampai pada akhirnya entah kenapa, karena mungkin mereka ini memang orang-orang yang baik, anak-anak yang baik sebenarnya. Mungkin ya ini, mungkin itu jin yang baik atau jin muslim ataupun jin apa yang menyerupai dari sosok Mbak Arum ini naik mau menyelamatkan mereka. Dan pada akhirnya ternyata teka-teki Mbak Arum ini pun seperti menitipkan pesan kepada ibunya, dan semuanya itu akhirnya terkuak. Dan mungkin juga ini menurut penuturan Mas Gondes kepada kami, rintihan minta tolong yang sempat dia dengar beberapa kali itu adalah Mbak Arum itu sendiri. Jadi wallahu alam, berlepas dari itu semuanya atas kuasa Allah. Kami benar-benar tidak bisa memastikan hal-hal itu. Akan tetapi terlepas dari itu semua, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dalam pendakian mereka bertiga. Dan semoga apabila benar Mbak Arum ini benar-benar jasadnya belum ditemukan sampai hari ini, kami selaku tim dari channel ini berdoa semoga Mbak Arum dimanapun berada tenang di sana. Dan apabila Mbak Arum ini sudah meninggal dunia, semoga Mbak Arum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diterima dengan sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan dari cerita Mas Gondes ini yang ada di Jogja. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah, pelajaran, dan tentunya kesimpulan. Nah, baik seperti itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak salah kata, dan sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Saya Sukma Arga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.